tampilan yang lebih bagus gitu ya, bisa blok data tabelnya, kemudian pilih menu ini ya, tutorial Excel cara membuat tabel. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya penggunaan tabel di Microsoft Excel ya, mulai dari membuat tabel baru, kemudian memodifikasi tampilan dan lain sebagainya. Pokoknya semua fungsi yang terkait dengan tabel akan kita pelajari ya, terutama untuk pemula yang baru memulai penggunaan Excel dan sama sekali belum mengerti tabel, itu bisa tonton video ini sampai habis. Dan bagi kalian yang sebelumnya udah bisa membuat tabel, bisa juga simak karena mungkin ada informasi yang teman-teman belum tahu terkait tabel. Untuk yang masih pemula banget ya, di Excel itu ada yang namanya baris dan kolom. Ketika kita membuat tabel, ada yang namanya baris dan kolom. Baris itu yang seperti ini, ke samping ya, itu namanya baris. Seperti ini baris 4, kemudian ini baris 5, baris 6, dan seterusnya gitu ya sampai bawah. Kemudian ada juga yang namanya kolom. Kalau kolom itu ke bawah seperti ini. Nah, ini kolom 1, ini kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Oke, jadi untuk membuat tabel itu langkah pertama yang harus teman-teman lakuin adalah menentukan berapa kolom dan baris yang akan teman-teman buat. Jadi misalkan saya ingin membuat tabel yang berisi 5 kolom dan 5 baris, maka silakan teman-teman blok seperti ini ya. Ini 5 kolom ya, 5 kolom kemudian 5 baris, misalkan seperti itu. Mungkin kita buat agak lebih banyak ya, 10 baris mungkin seperti ini, kurang lebih ya, ini 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5 kolom dan 10 baris. Silakan teman-teman untuk membuat tabelnya, klik bagian sini panah, pilih yang all border, nantinya akan seperti ini. Nah, setelah tabel dasarnya jadi, langkah berikutnya kan kita menuliskan data-datanya. Jadi misalkan di sini seperti ini ya, nama siswa, kemudian kelas gitu ya, kelas, alamat, misalkan kemudian nama wali, nama orang tua ya, lalu ada juga wali kelas, misalkan data seperti ini. Ketika teman-teman sudah menuliskan seperti ini, itu kan hasilnya akan berantakan nih, nama siswa terpotong karena lebar kolomnya nggak sesuai. Maka langkah berikutnya adalah menyesuaikan lebar kolom dan juga baris. Untuk menyesuaikan lebar kolom, caranya ada dua. Yang pertama, kita bisa seperti ini ya, klik bagian sininya, yang atas ini ya, kemudian kita drag sampai secukupnya, sampai sesuai teman-teman. Misalkan teman-teman ingin memperlebar lagi ya, tinggal dilebarkan lagi. Nah, cara yang kedua itu kita bisa klik 2 kali di bagian sini. Jadi arahkan kursor ke sini, lalu klik 2 kali. Nah, nanti lebarnya akan menyesuaikan teks yang ada di kolom. Misalkan seperti tadi ya, ini kan terpotong nih. Kalau kita klik 2 kali, lebarnya akan menyesuaikan lebar dari keterangan nama siswa ini. Contoh lagi bagian sini, ini kan lebarnya melebihi huruf. Ketika kita klik 2 kali, dia akan menyempit karena menyesuaikan lebar teksnya. Oke, itu langkah dasar ya. Setelah teman-teman menyesuaikan lebar kolom, langkah selanjutnya kita bisa juga menyesuaikan tinggi baris. Jadi misalkan di sini di bagian sininya ya, nama-nama kolomnya kita ingin membuatnya lebih tinggi daripada isi datanya, maka kita bisa meninggikan baris seperti ini. Diklik bagian sininya ya, kemudian di drop seperti ini, atau teman-teman bisa juga klik kanan pada bagian sininya, lalu pilih row height. Jadi kita akan meninggikan barisnya. Misalkan di sini 14 kita atur menjadi 17. Nah, nanti tingginya akan bertambah. Kalau masih kurang bisa atur ulang lagi sampai sesuai ya. Misalkan 23 mungkin. Nah, ini udah cukup ya. Misalkan teman-teman segini. Selanjutnya kita bisa juga membuat teks yang ada di sini menjadi lebih rapi dengan cara kita memblok seperti ini, kemudian
di center ya, diatur menjadi rata tengah. Lalu karena tadi tingginya sudah kita atur custom ya, ibaratnya kita bisa klik bagian sininya, aktifkan. Nah, nanti teksnya akan benar-benar di tengah seperti ini ya. Oke, mungkin di sini kita perlu lebarkan lagi alamat ya, biasanya agak panjang kalau alamat. Nama wali juga seperti ini, lebarin lagi. Kelas mungkin segini ya, cukup ya. Nama siswa lebarin lagi. Oke, kurang lebih seperti ini ya tabel dasar yang kita buat. Selanjutnya kita akan mempelajari beberapa hal dasar lagi terkait pengaturan tabel di Excel. Oke, langkah selanjutnya mungkin kita akan mempelajari bagaimana cara pengelolaan isi data di tabelnya ya. Seperti misalkan nih, teman-teman udah bikin tabel seperti ini, kemudian nantinya teman-teman butuh satu tabel lagi, ingin menambah baris baru gitu. Untuk memasukkannya, teman-teman tinggal klik seperti ini di bagian sininya ya, klik kanan lalu pilih insert. Nah, nanti dia akan menambah baris baru. Kalau ingin menambah kolom baru, bisa juga dengan klik seperti ini lalu klik insert, nanti akan menambah kolom baru. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya di Microsoft Excel itu sering juga dipakai yang namanya wrap text. Jadi misalkan seperti ini, katakanlah namanya panjang banget ya. Nah, di sini misalkan ada nama yang panjang banget gitu. Jika ada seperti ini, kan bisa aja ya kita melebarkan kolomnya seperti ini. Namun kalau teman-teman nggak pingin nih memperlebar kolom seperti ini lagi, karena mungkin alasan tertentu ya, seperti masih banyak data yang harus kita tulis dan lain sebagainya. Jadi teman-teman ingin mempertahankan lebar kolom ini cukup sampai segini, teman-teman nggak bisa memperlebar lagi. Nah, teman-teman bisa pakai fitur wrap text, bisa klik kolomnya seperti ini, selnya ya, klik wrap text, nanti dia akan mengarah ke bawah. Kemudian jika sudah menggunakan wrap text, itu kan mungkin teman-teman jadi ragu nih, kalau pakai cara seperti ini nanti lebar baris lainnya nggak sama dong. Nah, teman-teman bisa pakai fitur row height tadi. Teman-teman bisa blok semua isi tabelnya, isi datanya, lalu pilih format, klik row height seperti ini, lalu silakan atur menjadi misalkan 30 gitu ya, klik OK. Nah, nanti lebarnya akan sama seperti ini. Jadi selain yang ini jadi rapi, yang lain juga akan ikut rapi ya teman-teman, karena tinggi barisnya akan mempunyai tinggi yang sama. Oke, itu yang namanya wrap text. Untuk yang selanjutnya yaitu yang sering digunakan juga di Excel, tabel Excel ya, yaitu merge and center ini ya. Nah, merge and center ini fungsinya adalah untuk menggabungkan kolom atau baris ya. Jadi misalkan di sini kita ingin menambah judul ya, membuat judul baru, kita bisa blok semua kolomnya, kemudian klik ini ya, merge and center. Setelah itu kita menulis judulnya. Jadi misalkan data siswa baru, misalkan seperti ini ya. Nah, kita bisa menggunakan fitur tadi, merge and center. Jadi menggabungkan antara sel lain atau baris lain. Selain itu, merge and center biasanya dipakai ketika misalkan ada data seperti ini ya, jenis kelamin, ini misal aja LP. Nah, teman-teman membuat tabel seperti ini, klik all border. Kalau seperti ini kan nggak rapi nih, karena ini beda sel ya. Nah, teman-teman bisa gabungkan seperti ini, merge and center, nanti jadi seperti ini ya, lebih rapi gitu. Oke teman-teman, jika sebelumnya sudah membuat tabel dasar seperti tadi ya, anggaplah teman-teman juga sudah membuat datanya, sudah mengisi data tabelnya. Di sini saya contohkan seperti ini datanya. Untuk langkah selanjutnya, kita bisa membuat warna pada tabel dengan cara, misalkan di sini saya ingin mengubah warna bagian ininya ya, nama kolomnya. Silakan diblok kolomnya, atau yang ingin diberi warna, kemudian pilih ikon ini ya,
fill color. Setelah itu tinggal pilih warna sesuai keinginan. Misalkan saya pakai yang ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Langkah selanjutnya ada filter ya. Jadi ini misalkan teman-teman sudah punya data banyak gitu. Teman-teman bisa menambahkan filter apabila ingin melakukan sesuatu. Misalkan mengurutkan ini sesuai abjad, itu bisa pakai filter. Caranya tinggal di blok seperti ini. Kemudian pilih ini ya, sort and filter. Lalu pilih filter. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Panah ke bawah ini ya. Ini bisa teman-teman manfaatin untuk tadi sorting data. Jadi misalkan ingin menampilkan ini per abjad, tinggal pilih yang panah ini, kemudian sort A to Z. Jadi tampilnya sesuai abjad nantinya. Kita coba ya, klik. Nah, sesuai abjad ya teman-teman. Ini bisa digunakan untuk ketika nanti teman-teman mengelola data lebih lanjut ya, mengecek-ngecek ulang dan lain sebagainya, bisa pakai filter. Selanjutnya ada yang namanya file template tabel. Jadi Excel sendiri sudah menyediakan template tabel untuk teman-teman membuat tabel. Namun biasanya banyak orang yang nggak suka langsung pakai template. Jadi pakainya seperti ini tadi ya, bikin manual dulu kemudian baru diubah templatenya. Nah, untuk mengubah template tabel, misalkan teman-teman ingin tampilan yang lebih bagus gitu ya, bisa blok data tabelnya, kemudian pilih menu ini ya, format as table. Silakan teman-teman pilih template sesuai keinginan. Misalkan di sini saya ingin pakai yang ini ya, tinggal klik aja, nanti otomatis tampilannya berubah sesuai template tadi. Selanjutnya kita akan mencoba fitur-fitur seperti hapus data ya, hapus baris di Excel. Jadi misalkan teman-teman ingin menghapus data tertentu, misalkan saya contohkan di sini akan menghapus data yang ini ya. Tinggal di blok seperti ini saja, nanti otomatis akan ngeblok sampai samping-samping ya. Kemudian bisa pilih ini ya, klik kanan di sini lalu delete. Nantinya akan terhapus. Atau bisa juga dengan cara langsung aja klik delete. Tapi kalau kita klik delete, ininya nggak hilang ya selnya. Bisa teman-teman pakai sesuai kebutuhan aja. Oke, kurang lebih seperti itu ya cara membuat tabel di Excel untuk pemula. Dan sebelumnya saya juga sudah buat tutorial tabel tentang tabel Excel, seperti cara copy tabel yang benar bagaimana supaya nggak berantakan ya. Karena kalau kita coba seperti ini, Ctrl C, kemudian di lembar baru kita Ctrl V kayak gini, paste, nanti hasilnya akan berantakan. Nah, teman-teman bisa tonton tutorialnya. Ini saya cantumkan linknya di bawah ya, di atas di pojok kanan atas. Kemudian cara print Excel gimana supaya tabelnya nggak terpotong seperti ini. Ada juga tutorialnya sudah saya buat. Silakan cek di pojok kanan atas juga, saya sisipkan juga ya linknya. Dan berbagai tutorial lainnya. Bagi teman-teman yang ingin belajar Excel lebih lanjut, bisa subscribe channel ini, karena channel ini akan membahas banyak tutorial seputar Office, terutama Microsoft Excel. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.